Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami yang akan membahas tentang eksistensi pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Di sini masih bersama Mbak Saidah, Mbak Sinta, dan Mbak Zayi yang akan menjelaskan tentang apa itu eksistensi pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, eksistensi pendidikan Islam yang ada di Indonesia itu memiliki akar sejarah yang panjang dan peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter bangsa, begitu ya? Iya, betul, benar sekali. Oke, saya akan bertanya kepada Mbak Saidah terlebih dahulu. Sebenarnya pengertian eksistensi pendidikan Islam yang ada di Indonesia itu seperti apa? Jadi eksistensi itu berarti keberadaan atau kehadiran yang nyata dan diakui. Jadi eksistensi pendidikan Islam di Indonesia itu berarti keberadaan dan peran nyata sistem pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, eksistensi pendidikan Islam di Indonesia itu dibagi menjadi ada dua. Yang pertama formal sama non formal. Kalau yang formal itu seperti sekolah, madrasah, dan universitas. Kalau yang non formal itu seperti pesantren dan majelis taklim. Itu. Oke, itu eksistensi pendidikan yang ada di Indonesia. Ya. Terus sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia itu berjalannya seperti apa? Jadi sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia itu pada awal masa kedatangan Islam di Indonesia pada abad ke-13 sampai ke-16. Itu pendidikan Islam dimulai di masjid atau di surau melalui metode halakoh kayak pengajian kayak gitu. Nah, itu gurunya itu biasanya disebut kiai dan muridnya itu biasanya disebut santri. Itu pada masa awal kedatangan Islam. Nah, terus pada masa kolonial itu pendidikan Islam mengalami tekanan karena pemerintahan Belanda itu lebih mengutamakan pendidikan Barat daripada yang kayak pesantren kayak gitu. Sedangkan yang pesantren tapi tetap bertahan sebagai benteng moral dan perjuangan. Tapi pemerintahannya lebih mentingin yang Barat-Baratan itu. Gitu. Terus ada lagi pada masa kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang. Pendidikan Islam mulai diakui secara resmi oleh negara melalui Departemen Agama atau yang sekarang disebut sebagai Kementerian Agama. Ya, itu lahirlah lembaga formal seperti madrasah, sekolah Islam terpadu kayak IT kayak gitu, dan perguruan tinggi Islam kayak IAIN atau Malah, UIN. Itu pada zaman sekarang. Iya, pada zaman sekarang. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada Mbak Sinta. Apa sih peran dan kontribusi pendidikan Islam yang ada di Indonesia itu? Peran dan kontribusi pendidikan Islam itu ada pembentukan akhlak dan moral bangsa, ada penyebaran nilai-nilai Islam moderat dan toleran. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan ekonomi menjadi sarana dakwah dan transformasi sosial. Oke. Terus eksistensi masa kini dan arah kedepannya pendidikan Islam itu sebaiknya seperti apa? Eksistensi pendidikan Islam saat ini itu semakin kuat dan diakui bahkan menjadi integral dalam pendidikan nasional. Arah kedepannya menurut pendidikan Islam itu lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sains. Yang selanjutnya ada menjaga nilai-nilai keislaman yang moderat. Yang selanjutnya meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan dan tingkat global. Oke. Pendidikan Islam yang ada di Indonesia itu sebenarnya memiliki moralitas. Apa makna moralitas pendidikan Islam yang ada di Indonesia? Jadi makna moralitas dalam pendidikan Indonesia itu ada nilai-nilai akhlak yang mengarahkan perilaku manusia agar sejalan dengan Al-Quran, hadis, akhlak Nabi Muhammad. Yang mana artinya itu pendidikan Islam tidak hanya mengajar pengetahuan atau kognitif, melainkan juga membentuk karakter, akhlak, dan penghayatan spiritual yang bertujuan untuk membentuk manusia berilmu, beradab, dan bertanggung jawab kepada Tuhan, diri, dan masyarakat. Terus contoh penerapan moralitasnya itu pada suatu lembaga pendidikan yang ada di Indonesia itu seperti apa? Contoh penerapan moralitas dalam lembaga pendidikan itu dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama adalah lembaga pesantren yang menekankan moralitas itu terhadap akhlak dan ketaatan melalui teladan kiai, disiplin, dan adab belajar. Yang kedua ada madrasah
yang penekanan moralitasnya terhadap integrasi agama dan ilmu dalam kurikulum. Kalau sekolah umum melalui pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran wajib, dan ada universitas Islam yang melalui pengembangan ilmiah dan etika profesi Islam. Itu suatu contoh penerapan moralitasnya. Selanjutnya, apakah ada problematika dan kritik untuk pendidikan Islam ini? Ada problematika dan kritik itu ada di beberapa masalah, seperti moralitas sering diajarkan secara teoritis, yaitu siswa terbiasa terdoktrin untuk menghafal. Siswa diberikan definisi akhlak, ayat, hukum, dan dalil. Itu siswa terbiasa untuk menghafalkannya, bukan untuk mempraktikannya. Jadi pendidikan moral sebagai kognitif, bukan habitual atau kebiasaan. Yang kedua, ada keteladanan guru belum selalu konsisten. Guru tidak menjadi model moral jika nilai yang diajarkan tidak akan menginternalisasi. Terus ada pengaruh budaya digital yang bisa berpengaruh melalui media sosial, individualisme, konsumerisme, dan budaya instan yang sering bertentangan dengan nilai moral Islam. Terus ada ketegangan antara tradisionalisme dan modernitas, yaitu munculnya questioning dalam seseorang yang bisa berwujud apakah pendidikan Islam harus mempertahankan pola klasik pesantren atau modern dengan pendekatan psikologi pendidikan, yang mana questioning ini yang menyebabkan perdebatan konsep moral antara guru. Jadi tetap ada problematika. Ya. Oke, dapat diambil kesimpulannya dari para narasumber kita bahwasannya moralitas pendidikan Islam yang ada di Indonesia adalah upaya membentuk bangsa Indonesia itu agar sejalan dengan Al-Quran, hadis, dan akhlak Nabi Muhammad gitu. Namun untuk benar-benar efektif, moralitas tidak boleh berhenti pada pengajaran saja, akan tetapi harus pada keteladanan dan suatu praktek yang ditetapkan oleh suatu lembaga. Baiklah, acara pada siang hari ini sampai di sisanya. Terima kasih pada Mbak Saidah, Mbak Rahma, dan Mbak Zai. Terima kasih sudah hadir dan menjadi narasumber kita. Sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.